Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat fraksi Partai Golongan Karya tentang rancangan dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten BAPBK tahun anggaran 2022. Yang kami hormati Bapak Bupati, yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua serta segenap anggota DPRD Dewas, yang kami hormati Bapak Sekda, para staf ahli, asisten 1, 2, 3, dan Kepala Badan Bina Kantor bagian serta pimpinan BPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Dewas. Dan kami muliakan para tamu undangan, rekan-rekan wartawan, dan hadirin yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan rahmat karunia-Nya serta taufik dan hidayah sehingga kita masih dapat diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Dewas tentang perubahan anggaran dan belanja Kabupaten BAPBK Dewas tahun anggaran 2022 dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Selanjutnya, sholawat dan salam mari kita curahkan kepada salah seorang junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita telah dapat diberi nikmat karunia-Nya, diberi akal sehat dari akal kebodohannya. Kami atas nama fraksi Golongan Karya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat fraksi Partai Golongan Karya. Selanjutnya, ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada Saudara Bupati beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah menyusun dan mengajukan penyampaian rancangan kanun perubahan anggaran dan belanja Kabupaten BAPBK Dewas tahun anggaran 2022 masa sidang ketiga tahun 2022, yang penyerahannya telah dilaksanakan secara resmi kepada pimpinan DPRK pada rapat paripurna DPRK Dewas. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, mengamati kondisi daerah kita setelah dilanda pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, di mana sampai saat ini dampaknya sangat memprihatinkan terhadap tatanan perekonomian di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, fraksi Golongan Karya sangat apresiatif dan mendukung terhadap rancangan kanun perubahan anggaran dan belanja Kabupaten BAPBK Dewas tahun anggaran 2022. Terhadap rancangan kanun perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Dewas BAPBK tahun 2022 masa sidang tahun anggaran 22 yang telah disampaikan Saudara Bupati dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan 802.185.764.222 rupiah. Belanja 834.854.379 rupiah. Surplus atau defisit 9.049.090.157 rupiah. Penerimaan pembiayaan daerah 11.049.090.157 rupiah. Pengeluaran pembiayaan daerah 2 miliar. Pembiayaan itu 9.049.090.157 rupiah. Silpa 0,00. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, kami fraksi Partai Golongan Karya dapat menerima rancangan
Lebih dan kurang kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon maaf. Yang sempurna hanya milik Allah dan yang kurang adalah karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Berlangsung 28 September tahun 2022, fraksi golongan karya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes. Yang pertama, Deputi Okiansah, Ketua ditandatangani. Haji Khalidin BA, Sekretaris ditandatangani. Haji Aliusin Hesa, anggota ditandatangani. Haji Muhammad Rauf, anggota ditandatangani. Muhammad Yusuf Aswad, anggota ditandatangani. Rajani, anggota ditandatangani. Ali Amran, anggota ditandatangani. Ilyas, anggota ditandatangani. Mungkin ketua, sebelum saya menutup ketua tadi, Paman Khalid meminta saya berpantun ketua. Daun kira sangat akibat. Anak nakal, ayolah bertawar. Terima kasih wahai sahabat, kebersamaan kita sangatlah hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat akhir fraksi gabungan Gayo Peduli tentang pembahasan rancangan kanun perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten di APBK tahun anggaran 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wasallam ajmain. Yang pertama, marilah kita sama-sama bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang mana kita telah dapat menghadiri pembahasan rancangan kanun perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Brebes tahun 2022. Selawat dengan salam tidak lupa kita menyampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang kita rasakan seperti saat ini. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Brebes, yang kami hormati Ketua beserta unsur pimpinan, yang kami hormati Pak Sekda, Pak Asisten, dan kami hormati para SKPK yang telah hadir, yang kami hormati rekan-rekan daripada media pers, yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRK, sidang dewan dan hadirin yang kami hormati. Atas nama fraksi gabungan Gayo Peduli, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi. Sebelum kami menyampaikan pendapat akhir fraksi, izinkan kami menyampaikan beberapa rekomendasi
terhadap pembahasan rancangan kanun perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten di APBK Gairus tahun anggaran 2022 masa sidang ketiga tahun 2022. Yang pertama, kepada pemerintah daerah agar dapat melakukan pengawasan terhadap harga gas LPG dan harga BBM bersubsidi yang dijual secara eceran serta harga kebutuhan bahan pokok yang saat ini sangat tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi izin pimpinan Pak Bupati, di sini sedikit kami uraikan. Ini berhubung Bapak Bupati tinggal jabatan beberapa hari lagi. Ini mohon maaf Pak Sekda, ini sebenarnya Pak Sekda sebelum ada PJ, ini sebenarnya Pak Sekda ini ada PR Pak Sekda utama dan PR kami. Sebenarnya ini bahasanya kan khusus kepada Pak Bupati, karena berhubung Pak Bupati tidak hanya beberapa hari lagi. Dan ini kami minta kepada Pak Sekda agar dapat memerintahkan instansi terkait agar melakukan penertiban harga terutama LPG. Ini baru-baru ini di sidang anggaran perubahan ini saja kita mengalokasikan dana tambahan kepada Satpol PP itu lumayan besar. Dari maksud kami, kita manfaatkanlah cerita-cerita hati rakyat. Contoh seperti di Kecamatan Pindik, itu gas LPG yang 3 kilo mencapai harga 35.000. Ini rakyat kita pasti sangat menjerit. Jadi kami minta dan mohon kepada Pak Sekda, habis tolong, karena Pak Bupati hari Senin mengakhiri masa jabatan, tinggal ini PR berat Pak Sekda. Dan tolong Pak Sekda dikoordinasikan dinas-dinas terkait agar dapat menertibkan harga tersebut, supaya jangan membebani kehidupan rakyat kita. Itu belum lagi di Kecamatan Batang Cuaca, belum lagi di daerah Tongrak. Dan satu lagi Pak Sekda, kami ingin dilakukan penertiban atas izin LPG. Ini yang utama yang sangat belum, karena ada sebagian daerah meminjam KTP orang di Batang Cuaca, dia jualan di Singapura. Jadi untuk memasukkan gas LPG ke Batang Cuaca sangat sulit. Jadi setiap kami melakukan reses di daerah sana, inilah salah satu permintaan masyarakat. Ini kami minta kepada Pak Sekda, tolong ini nanti kita koordinasikan dengan dinas terkait. Kalau seandainya sudah Pak Sekda, tolong diberi kabar kami Pak Sekda, supaya kami juga bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya memang gas LPG yang 3 kilo ini hanya 18.000 sekian. Dan ini Pak Sekda bisa kita panggil juga tidak untuk di Bengkala. Sebenarnya yang menjual ke AD itu sebenarnya berapa per kilogram. Jadi karena ini di sini juga masyarakat menempatkan diri karena BBM kita sudah naik dan gas LPG belum ada beritanya naik, tapi di pasaran sudah melambung tinggi harganya. Yang kedua, rekomendasi kami ingin berulang-ulang kali sudah disampaikan. Kemarin berhubungan katanya tidak mempunyai anggaran, dan ini sudah kita alokasikan anggarannya perubahan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam
kami harapkan kepada pemerintah daerah agar dapat melakukan peningkatan dan pembenahan terhadap jalan lingkar kota Bangkalan dan termasuk Keturik yang saat ini kondisinya sangat-sangat kurang baik. Ini juga Pak Sekda, Pak Asisten, yang memang dinas terkaitnya berhubungan dengan asisten. Ini juga kami minta tolong. Kami sudah bosan selalu mengingatkan ini. Setiap pandangan umum kami selalu mengingatkan. Sumbernya di daerah Bulir itu luar biasa. Itu sudah kita pasang, pelangnya tidak bisa lewat, masyarakat tidak peduli. Dan ini juga kami meminta kepada Pak Sekda dan Pak Asisten, tolong koordinasikan dengan dinas perhubungan seperti di depan Galon Tunggala, luar biasa sebetulnya. Jadi ini jangan nanti hanya pandangan umum kami saja dan dijawab sebegitu saja, tapi tidak pernah direalisasikan, tidak pernah dilaksanakan. Jadi ibarat kami ini berbicara di sini hanya tong kosong. Karena kami duduk ini sumpah kami menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Jadi ini sangat, karena pandangan umum kami kemarin juga waktu kita berhitungan masuk juga ini. Dan itu kabisnya berhubungan sudah kita panggil sewaktu kita membahas penambahan anggaran. Sudah jelas anggarannya ada dan tolong itu dilaksanakan. Kalau bisa Mas, hari Senin ini terbitkan supaya kami juga masih tidak bertakut dengan sudah terlaksana. Ini Pak Asisten juga kami minta tolong tidak. Operasi Gabungan Kayu Peduli Dewan Perwakilan Kabupaten Delos setelah mencermati pembahasan rancangan kanun perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten di APBK tahun anggaran 2022 masa sidang ketiga tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan 826 miliar 185.764.222 rupiah. Belanja 835 miliar 234.854.379 rupiah. Surplus atau defisit 9 miliar 49.157.000. Penerimaan pembiayaan daerah 11 miliar 49.090.157 rupiah. Pengeluaran pembiayaan daerah 2 miliar. Pembiayaan neto 9 miliar 49.090.157 rupiah. Sisa lebih pembiayaan atau SIPA nol. Terhadap rincian pembahasan rancangan kanun perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten di APBK tahun anggaran 2022 masa sidang ketiga tahun 2022, Fraksi Gabungan Kayu Peduli Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Delos menyatakan dapat menerima dan menyetujui menjadi kanun perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Delos di APBK Kabupaten Delos tahun anggaran 2022. Demikian pendapat dari Fraksi Gabungan Kayu Peduli. Kami sampaikan lebih dan kurang kami mohon maaf. Kadang ada kata ataupun tutur bahasa saya yang menyinggung hadirin, kami mohon maaf. Dalam kejadian 28 September 2022, Fraksi Gabungan Kayu
ditandatangani. Said Ahmad, anggota ditandatangani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat akhir Fraksi Demokrasi Gayus. Fraksi Demokrasi Gayus, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayus, tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Gayus tahun anggaran 2022, masa sidang ketiga tahun 2022. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Gayus, yang kami hormati Ketua dan para wakil ketua serta rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Gayus, yang kami hormati Saudara Sekda, para staf ahli bupati, para asisten dan kepala dinas badan kantor yang kami muliakan, serta para tamu undangan dan rekan-rekan para wartawan dan hadirin-hadirat yang sangat berbahagia. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk berhadir di gedung DPRD Kabupaten Gayus ini dalam rangka mengikuti acara sidang paripurna perubahan APBK tahun 2022. Selanjutnya, selawat beriring salam marilah kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kamu umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Atas nama Fraksi Demokrasi Kabupaten Gayus, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir Fraksi Demokrasi Gayus. Sidang dewan dan hadirin yang kami hormati, mengamati kondisi yang berkembang di masyarakat pada saat ini, Fraksi Demokrasi Gayus sangat peduli dan mendukung terhadap penyampaian perubahan anggaran belanja Kabupaten Gayus tahun anggaran 2022, masa sidang ketiga tahun 2022, yang penyerahannya telah dilaksanakan secara resmi kepada pimpinan DPRD pada rapat paripurna istimewa beberapa hari yang lewat. Sebelum kami menyampaikan pendapat akhir fraksi tentang perubahan anggaran dan belanja Kabupaten Gayus tahun anggaran 2022, masa sidang ketiga tahun 2022, Fraksi Demokrasi Gayus ingin menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain: yang pertama, agar pemerintah Kabupaten Gayus meninjau tarif retribusi sampah
terlalu rendah bagi pemerintah Kabupaten Jayabes. Untuk ini kami berharap kiranya instansi yang terkait kiranya dapat mengkaji ulang terhadap retribusi ini. Yang kedua, agar pemerintah Kabupaten Jayabes meningkatkan penertiban hewan di kawasan perkotaan dan memperluas penertiban hewan sampai dengan kawasan bandara, Damsri dan seputaran perkantoran Polres Kabupaten Jayabes. Yang ketiga, agar pemerintah Kabupaten Jayabes menyalurkan gaji bagi tenaga honorer dan tunjangan aparatur pemerintah kampung dan mukim setiap bulan sekali pada setiap bulannya. Mungkin selama ini seperti kita ketahui ada mungkin triwulan atau kadang 6 bulan sekali. Ini kami berharap kiranya untuk menjadi perhatian kita terutama kepada instansi yang terkait. Yang keempat, agar pemerintah Kabupaten Jayabes menyalurkan dana transfer kampung melalui dana transfer. Sidang dewan dan hadirin yang kami hormati, Fraksi Demokrasi mengajak kepada semua pihak, khususnya kepada hadirin dalam kesempatan ini, mari kita selalu menerima tantangan dan masukan serta permasalahan-permasalahan untuk menuju terwujudnya pemerintahan kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Jayabes. Sidang dewan dan hadirin yang kami hormati, Fraksi Demokrasi Jayabes, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayabes setelah mencermati perubahan anggaran dan belanja Kabupaten Jayabes tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan sebelum pembahasan 8.815.197.291 rupiah. Setelah pembahasan menjadi 885.165.764.222 rupiah. Belanja sebelum pembahasan 813.298.197.291 rupiah. Setelah pembahasan menjadi 835.234.379 rupiah. Sebelum surplus atau defisit 9.049.090.157. Penerimaan pembiayaan daerah 11.049.090.197 rupiah. Pengeluaran pembiayaan daerah 2 miliar. Pembiayaan neto 9.049.090.197 rupiah. Silpa 0. Terhadap rincian anggaran dan belanja Kabupaten Jayabes tahun anggaran 2022, Fraksi Demokrasi Jayabes, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayabes menyatakan dapat menerima. Fraksi Demokrasi Jayabes, Muhammad Al-Amin, Ketua, ditandatangani. Haji Salamah, Sekretaris, ditandatangani. Haji Ibnu Hasim, Esos, anggota, ditandatangani. Haji Idrus Amam, anggota, ditandatangani. Mardin, anggota, ditandatangani. Abdul Salam, tidak ditandatangani. Demikian pendapat ahli fraksi Kabupaten Jayabes. Mungkin di dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk ini kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi demokrasi yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Selanjutnya penyampaian keputusan akhir fraksi. Kami misalkan pada surat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Syukur alhamdulillah kepada Allah dengan izinnya kita para saudari ini masih dalam kondisi walafiat sehingga kita dapat melaksanakan sidang perubahan pendapatan Amerika 2022. Yang berhormati Pak Bupati, yang berhormati Ketua dan Pimpinan, dan yang berhormati teman-teman anggota DPRD, yang berhormati Sekda, Asisten dan staf ahli, dan yang berhormati Kepala SMK, Badan, Kantor, dan yang memuliakan para teman-teman Satgas dan wartawan yang berbahagia. Keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi gabungan Bali Peduli, dan fraksi gabungan Demokrasi Brebes nomor 19 tahun 2022 tentang rancangan kanun perubahan perkara pendapatan pada kabupaten dalam kurun P Amerika Brebes tahun anggaran 2022. Masa sidang 3 tahun anggaran 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan bersama fraksi Partai Golongan Karya, fraksi gabungan Bali Peduli, dan fraksi gabungan Demokrasi Brebes dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes tentang rancangan kanun Kabupaten Brebes perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Brebes tahun anggaran 2022 nomor 19 tahun 2022 tanggal 29 September 2022 memutuskan menetapkan ke-1 menyetujui rancangan kanun Kabupaten Brebes menjadi kanun Kabupaten Brebes tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Brebes tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan 826 miliar 185 juta 754.222 rupiah. 2. Belanja 835 miliar 243 juta 854.379 rupiah. Surplus atau defisit 9 miliar 49 juta 90.000 rupiah 150 rupiah. Pembiayaan saya 11 miliar 49 juta 90.150 rupiah. 4. Penerimaan pembiayaan daerah 11 miliar 49 juta 90.150 rupiah. 6. Pengeluaran pembiayaan daerah 2 miliar. 7. Pembiayaan neto 9 miliar 49 juta 90.150 rupiah. Sifat 0. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di dalam Kepres pada tanggal 29 September 2022 Masehi bertepatan 3 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes, fraksi Partai Golongan Karya, Ketua Dedi Biasa SST PPSI ditandatangani. Fraksi
Fraksi Gabungan Galuh Peduli Ketua Ridwan Shah ditandatangani. Fraksi Gabungan Demokrasi Galuh Luas Ketua Muhammad Alamin ditandatangani. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Haji Khalidi yang telah membacakan keputusan akhir fraksi. Selanjutnya pembacaan draft persetujuan bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Galuh Luas untuk ini dibacakan oleh saudara Seman. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara nomor 900/7/2022 170/20/BPK/2022. Persetujuan bersama Bupati Galuh Luas dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Galuh Luas tentang Rancangan Kanun tentang Perubahan APBK Galuh Luas tahun anggaran 2022. Pada hari Kamis tanggal 29 bulan September tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Haji Muhammad Amru, Bupati Galuh Luas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Galuh Luas yang beralamat di Jalan Tengku Mahmud nomor 2 Blangjeren, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Haji Ali Husin SH, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Galuh Luas. 3. Haji Ibnu Hasim SSOS, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Galuh Luas. 4. Haji Muhammad Abu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Galuh Luas. Dalam hal ini bertindak dan untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Galuh Luas, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Menyatakan: 1. Pihak kedua telah membahas dan menyetujui rancangan kanun tentang perubahan anggaran pendapatan belanja kabupaten APBK tahun anggaran 2022 yang telah diajukan oleh pihak pertama dengan menyesuaikan dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada berita acara ini. 2. Pihak pertama dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan rancangan kanun tentang perubahan anggaran dan pendapatan belanja kabupaten APBK tahun anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir berita acara ini. 3. Selanjutnya pihak pertama akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas rancangan kanun tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten APBK tahun anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada berita acara ini selama-lamanya sebelum 3 hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini. 4. Pihak pertama akan menyampaikan kepada gubernur untuk mendapat pengesahan selama-lamanya 3 hari kerja setelah
kedua untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dalam Presiden 29 September 2022, Bupati Gailuas selaku pihak pertama ditandatangani, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gailuas selaku pihak kedua, Haji Ali Husin Esa Ketua, Haji Ibu Hasim Esos Wakil Ketua, Haji Muhammad Rauf Wakil Ketua. Lampiran berita acara persetujuan bersama Bupati Gailuas dan DPRD Gailuas nomor 900/7/2022 170/20/DPRD/2022 tanggal 29 September 2022. Penyesuaian rencana pelaksanaan tentang perubahan APBK tahun anggaran 2022 setelah dibahas sebagai berikut. Pendapatan sebelum pembahasan dan setelah pembahasan 825.764.222 rupiah. Belanja 835.854.379. Surplus atau defisit 9.049.090.157. Pembiayaan daerah 11.049.157. Penerimaan pembiayaan daerah 11.049.157. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 11.049.157. Pengeluaran pembiayaan daerah 2 miliar. Pembiayaan neto 9.049.157. Silpa 0. Presiden 29 September 2022. Bupati Gailuas selaku pihak pertama Haji Muhammad Mahmud ditandatangani. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gailuas selaku pihak kedua Haji Ali Husin Esa Ketua, Haji Ibu Hasim Esos Wakil Ketua, Haji Muhammad Rauf Wakil Ketua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Syekh Muhammad bersama. Sebelum pimpinan sidang mengambil keputusan, tadi kita bersama-sama telah mendengarkan pandangan dari masing-masing fraksi. Oleh karena itu pimpinan sidang perlu mengingatkan kembali karena ada beberapa catatan-catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di dalam pandangan fraksi. Maka oleh sebab itu sekali lagi kami sampaikan, mari ditindaklanjuti apa yang disampaikan oleh masing-masing fraksi demi kemajuan dan pembangunan Kabupaten Gailuas secara umum. Selanjutnya, pimpinan sidang akan mengambil keputusan rapat paripurna. Oleh karenanya, kami pimpinan sidang menanyakan kepada rekan-rekan anggota DPRD, apakah rancangan kanun perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten atau PAPBK Gailuas tahun anggaran 2022 dapat kita terima menjadi kanun perubahan
yang kami hormati dan kami muliakan, tiba saatnya kita bersepakat untuk rapat kita skor kira-kira 5 menit